Masih dengan kisah Syekh Juha. Syekh Juha yang konyol tapi bijak. Beberapa pemuda ingin memperolok Syekh Juha. Mereka tahu Syekh Juha memiliki seekor domba yang sehat dan gemuk. Domba yang baik Syekh Juha, montok dan penurut. Masya Allah, puji Ahmad. Syekh Juha melemparkan pandangan curiga pada Ahmad yang berjalan di samping seakan-akan berpikir keras. Tetapi apalah guna domba yang montok bila semua berakhir dengan sia-sia dengan datangnya hari kiamat esok pagi, kata Ahmad mulai melancarkan tipuan. Kiamat akan datang besok? Syekh Juha bertanya heran sambil memandang Ahmad. Tentu saja, apakah engkau belum mendengar kabar itu? Ahmad pura-pura tidak melihat mata Syekh Juha. Jika kita memanggang domba ini, maka binatang ini tidak akan terbuang percuma. Tentu saja engkau tidak akan setuju dengan usulku itu. Tentu saja tidak, jawab Syekh Juha tegas. Mereka sudah sampai di halaman Syekh Juha dan Ahmad ikut masuk ke halaman. Apa yang membuatmu berpikir kiamat akan terjadi besok? Tanya Syekh Juha penasaran. Mengapa? Apakah engkau belum mendengar? Semua orang membicarakannya, kata Ahmad seraya memanggil sekelompok pemuda yang memang sudah bersembunyi di balik pagar rumah Syekh Juha. Syekh Juha belum mendengar bahwa kiamat akan datang. Dia tidak menyadari betapa bijak jika ia menyembelih dombanya untuk kita. Selama kehidupan masih berputar, sebab esok semua akan sia-sia, seru Ahmad pada pemuda gerombolannya. Oh, itu sangat menarik sekali untuk dijalankan, kata mereka dengan wajah yang dibuat seserius mungkin. Syekh Juha ingat dombanya yang gemuk, lalu dia melihat ke arah orang-orang yang berbicara tentang akhir kehidupan yang akan datang esok. Ketika domba semontok apapun dan sepenurut apapun menjadi tidak berguna bagi siapa saja. Kemudian Syekh Juha membuat keputusan besar. Temui aku di tepian sungai besok pagi. Kita akan makan kambing panggang yang lezat. Mendengar keputusan Syekh Juha, para pemuda merasa telah berhasil memperdaya orang tua itu dan berusaha menyimpan tawa mereka hingga Syekh Juha masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Hari berikutnya, suasana hangat dan cerah. Hari yang indah untuk berpiknik di pinggir sungai. Orang-orang yang diundang Syekh Juha sudah berada di sana. Syekh Juha pun mulai memanggang daging kambing dan menanak nasi. Syekh Juha berkata, dengan air mata berlinang, entah disebabkan oleh asap atau karena sedih. Hari-hari terakhir kita di bumi. Puji kepada Allah atas sinar dan kehangatannya. Jika aku tidak sibuk memanggang daging, aku akan berenang di sungai untuk terakhir kalinya. Air sungai yang biru dan sejuk yang telah menyamankan kita bertahun-tahun, tetapi segera akan berhenti mengalir. Ide yang bagus. Kami akan berenang sementara engkau memanggang daging, kata para pemuda menyetujui usul Syekh Juha. Segera mereka membuka pakaian dan meninggalkan di tepian sungai, di dekat Syekh Juha. Satu persatu mereka terjun ke sungai, berenang dengan gembira, merayakan keberhasilan memperdaya Syekh Juha. Mereka tidak dapat melihat Syekh Juha karena pandangan mereka terhalang semak-semak. Tetapi mereka dapat mendengar percikan api dan aroma daging panggang. Kiamat dapat terjadi kapan saja, mungkin dalam jam ini atau jam berikutnya, teriak Syekh Juha seperti mengeluh. Mendengar keluhan Syekh Juha, hati para pemuda itu tersentuh.
Mereka merasa malu dengan tipu daya yang dilakukan, tetapi aroma daging panggang lebih menggoda daripada keinsyafan. Mereka berpikir sebentar lagi akan menikmati daging panggang dan melihat wajah Syekh Juha yang dongkol karena menyadari tipuan mereka. Tetapi sesaat kemudian, para pemuda itu agak heran karena di samping aroma daging panggang, mereka juga mencium bau lain, tapi tidak mengetahui bau apa gerangan. Setelah merasa cukup, mereka naik ke atas bergegas untuk menyantap daging panggang. Tetapi sesampai di tepi sungai, mereka terperanjat, melongok ke sana kemari, tetapi tetap saja tidak melihat pakaian yang tadi mereka tinggalkan. Di hadapan mereka hanya terhampar rerumputan. Mereka melihat ke arah Syekh Juha, dan betapa terkejutnya mereka menyaksikan pakaian mereka terbakar bersama tumpukan kayu bakar. Mulut mereka terbuka tanpa suara. Syekh Juha memandangi mereka. Senyumnya terpancar. "Oh, tentang pakaian kalian. Aku membakarnya karena aku sadar dengan berakhirnya kehidupan yang hampir tiba, kalian tidak membutuhkannya lagi."